periksa KPSP-nya, penyimpanan. Ternyata kan kalau penyimpanan atau dia suspek, pasien itu kemana? Di mana pasien selanjutnya dirujuk? Ya, di situ ada diagnosis. Apa menunjukkan diagnosis penyakitnya? Belum. Berarti membutuhkan langkah lagi untuk mengasesmen. Jadi biasanya dokter dan daerah mengirim dengan suspek atau mungkin dengan istilahnya IDD, ya, karena pada saat periksa sampelnya ternyata didapatkan 2 atau lebih yang tergantung, 2 atau 3 tergantung variasinya. Apakah tergantung gerak rasa, gerak hapus, bicara bahasa dan gerak rasa tergantung. Tapi prinsipnya 2 saja yang terganggu, maka sudah dikelompokkan nama DDD. Tapi ada yang spesifik. Kalau spesifik berarti cuma 1 saja domain yang terhambat. Yang paling banyak spesifik itu bicara, misalnya ternyata bisa dengar dia gerak kasarnya normal, sosialisasinya, kemudian perkaliannya normal, pesanan selesai normal, maka yang terlambat cuma bicara bahasa, maka di situ dikatakan dia spesifik kelembatan. Jadi tulis delay speech atau gross motor delay saja, artinya yang terlambat cuma 1 poinnya yang bedakan. Tapi kalau DDD bisa 2 atau lebih, tapi kombinasinya berbeda-beda. Jadi pada saat dimasukkan soal, nanti yang mana spesifik apa? Tergantung dia gerak kasar, gerak halus, atau kalau dia monoton, terlambat bicara, terlambat menunjuk, ya dipanggil namanya tidak menoleh, itu spesifik atau DDD? Coba ternyata camkan saya punya contoh, dia usia 12 bulan, tidak bisa menunjuk, dipanggil tidak menoleh, cara kata-kata, dia spesifik atau dia DDD? Kenapa DDD? Lebih dari 1 yang mana? Yang mana tidak sama yang saya sebutkan itu? Tidak sama menunjuk itu? Tidak bisa menunjuk? Halus? Kasar? Nah, kita tidak bisa menunjuk itu? Apa itu? Kucing? Mana? Nah, disuruh tidak paham, tidak bisa menunjuk apa di situ kan untuk memang jari tangan sering halus. Tapi konteks di situ adalah sosial. Sosial. Menunjuk benda. Mana kunci itu? Tidak bisa menunjuk. Apa itu ya? Sosial. Ingat bahasa ada 2 komponen. Paham dan mengucapkan. Kalau menunjuk benda, paham. Dia masuk konteks apa? Bicara bahasa. Berarti tadi hanya spesifik. Nah, kalau bahasa ini pakai ini membedakan. Memang tangan jari-jari itu adalah motorik halus, tapi pada saat dia tadi menunjuk benda, apa yang dia mau? Mana kucing? Tidak bisa menunjuk. Berarti bahasa dalam konteks paham. Kancing baju. Nah, jadi nanti lihat itu yang dia masuk. Dan kasih tahu di soal saya pasti. Kasih bocor memang. Dan di sini tidak tahu. Jadi saya makan supaya kamu lebih fokus ke kamu tahu. Ya, jadi biarkan spesifik atau dia kalau spesifik monoton sama semua pengolongannya. Dia bisa kata kepala, bisa kata kurang, ya, nggak bisa pakai nomor kotaknya. Apa itu? Spesifik atau DDD? DDD, kalau jelas sudah jelas antara 2 komponen, ya, oke. Nah, ternyata jadi katakan ingat kalau 30% di bawah usia kronologisnya, artinya dia usianya 12 bulan, kemampuannya itu bicaranya baru 9 bulan, makin ringan. Dan kalau ringan biasanya sentuhannya adalah stimulus atau sentela intervensi alias remedial. Tapi kalau sudah 60%, maka biasanya bukan
memburuk ketinggalan perkembangannya. Oke. Kenapa ini diangkat? Karena 5-10% anak itu mengalami terlambat perkembangan walaupun secara fisik kita lihat anak itu normal. Cakep, berat badannya bagus, bukan risiko, ternyata bisa diukurnya ternyata terlambat. Oleh karena itu sangat penting selalu melakukan screening perkembangan karena jangan melewatkan sesuatu yang kita bisa perbaiki dengan melewatkan sesuatu yang tidak perbaiki karena tidak ketahui. Jadi kita selalu melakukan screening. Nah, yang menyeluruh 1-3% nanti terlambat gerak kasarnya, gerak halusnya. Kapan dikatakan GGG 2 atau lebih domain perkembangan tergantung kombinasinya, gerak kasar kombinasi personal sosial, gerak kasar feminim, ataukah keempat-empatnya lebih gampang. Keempat-empatnya dari kombinasi 2 sudah GGG.
Ya, oke. Nah, kita kembali. Jadi kapan dikatakan GDD kalau usianya di bawah 5 tahun? Ya, kalau di atas 5 tahun tidak bisa lagi karena sudah ada pemeriksaan IQ-nya. Ya, kebedakan. Jadi KPM kalau sudah 5 tahun menggunakan tes ini, kita akan KPM dan di atas 5 tahun maka sila ini nggak bisa lagi, kita melanggar istilah dengan intelektual disability atau retardasi mental karena di situ ada penggunaan pemeriksaan IQ-nya. Nah, ada banyak surveillance, ingat surveillance, screening, dan assessment lalu diagnostik. Ya, nah pada saat surveillance artinya kita dokter orang tua memperhatikan kemana yang sudah dicapai, ya, harus dimonitoring setiap kunjungan sehat anak, ya, artinya pada saat anak biar rutin sehat itu biar rutin di fasilitas pasienkes dan posyandu atau puskesmas. Tetapi pada saat kita mendapatkan anak itu sakit, sebenarnya dokter adalah melihat juga pertumbuhannya dari sel-sel dengan pertumbuhannya, dengan perkembangannya, ya. Oke. Maka setelah mendapatkan tadi surveillance, maka lanjut ke screening perkembangan untuk mengidentifikasi asesmen secara komprehensif. Apa itu asesmen? Berarti kita lihat perkembangannya normal atau tidak ditambah dengan pemeriksaan neurologik dasar. Ya, pemeriksaan neurologik dasar apa yang terlambat dari perkembangan tersebut. Nah, jadi dari informasi surveillance yang dapat diobservasi, kita masuk ke screening yang formal, ya. Screening yang formal itu dengan menggunakan nanti bisa pakai Denver atau kita temukan dengan yang Denver itu spesifik untuk yang bersifat general, ya. Tapi PETS itu untuk orang tua, perkembangan orang tua, ELS untuk spesifik ke perkembangan bicara bahasa, ya. Jadi screening perkembangan yang kami sudah kasih kemarin itu adalah KPSP, ya kan, kemudian Denver. Nah, itu peruntukannya untuk general. Artinya kenapa general? Karena punya 4 domain: gerak pasar, bicara bahasa, personal sosial. Tetapi kemarin ada yang screening untuk yang bersifat spesifik. Artinya memang peruntukannya untuk penyakitnya. Misalnya autisme dapat apa? Autisme. Itu screening juga. Kita pakai apa? Ada? Belum? Kita pakai MCEC, Modified Checklist for Autism. Belum? Kemudian ELS itu untuk perkembangan bicara bahasa spesifik. Dari situ data ini bicara yang terlambat, gerak kasar. Yang terlambat adalah ekspresinya atau reseptifnya, pahamnya, ya, ucapannya. Kemudian ada gangguan visual, ya. Jadi di sini setelah dari surveillance masuk ke screening, kita menggunakan screen kita berbekali ada Denver kan ada KPSP sifatnya pra screening. Kemudian periksa ELS dan bicara bahasa untuk catat saja mungkin saya kasih tidak ya. Screening perkembangan kemarin kan saya kasih ya? Hah? Sudah kan screening pakai dan pada itu kan? Sudah kan? Nah, tambahkan aja catatan kita MCEC, ya, Modified Checklist for Autism, ya. Total itu untuk autisme. Gunakan corners untuk GPPH, ya, atau dari MC ini khusus untuk bicara bahasa. CAT-CLAM ada juga untuk kognitif dan bicara bahasa. CAT-CLAM, chat, dan bahasa Inggris chat dan CLAM, ya. Oke, nah, yang dikirim dengan hasil tadi GDD dikirim dengan kan gini, keluar dengan dikirim dengan Denver dengan GDD itu kan perlu diagnosis. Maka GDD kita lihat, oh 2 terlambat maka GDD. Dari hasil itu kita mengatakan pemeriksaan tambahan.
lakukan pemeriksaan untuk mendapatkan diagnosisnya, ya. Oke. Nah, GDD tadi sudah diulangi di sini. Ada dikatakan signifikan delay kalau 2 standar atau kurang pada usia yang sesuai dengan usia standarnya, yaitu paling tidak di bawah 70% ya. Tadi kita lihat di atas 70% anak mengalami keterlambatan. Nah, biasanya pada anak kecil, sedangkan mental retardasi kita gunakan pada anak besar di mana IQ-nya sudah perlu ditentukan, ya. Oke. Nah, apa penyebabnya dari GDD? Masih ingat kuliahnya kemarin GDD? Ada yang telah pengembangan perkembangan? Ada 3 faktor risiko ya, di mana genetik dengan lingkungan. Kemudian lagi kita bisa menjadi intranatal, perinatal, dan postnatal. Di situ, jadi kita harus mencari genetiknya, kelainannya di mana, apa penyebabnya. Dan biasanya kalau genetik berarti lebih berat karena tidak bisa kita katik, ya. Jadi genetik dengan lingkungan, yang mana penyakit menimbulkan pada pemeriksaan kita. Kita lihat gantung terhadap perkembangan, biasanya ini Down syndrome, ya, kemudian sindrom Fragile X, ada masalah antenatal atau perinatal atau prematuritas, infeksi, ya, apakah meningitis atau trauma kepala, maka dia akan menunjukkan pasti diperiksa adalah terdapat GDD. Ya, kalau kita periksa pas semua terlambat perkembangannya. Ya, di sini lihat bahwa dari penelitian 2008 sudah lama ini ternyata penyakit apa? 21% karena dyskinesis cerebral palsy, sindrom genetik dan metabolic congenital, semua menunjukkan ada GDD. Oke, itu saja untuk barangkali yang GDD cukup simpel, ya. Tapi harus membedakan yang mana GDD, yang mana yang spesifik. Tentu melihat komponen-komponen yang mana masuk dalam kasar, yang mana masuk dalam halus, yang mana jalan dengan pesan sosial. Dan itu GDD bukan diagnosis, bahkan berarti sebagai dokter masih harus dilanjutkan ke pemeriksaan selanjutnya untuk asesmen. Berarti dibantu dengan alatnya, tools yang dipakai plus pemeriksaan neurologi dasar, ya. Nah, kita masuk ke mental. Jadi keterangan mental juga kalau kita periksa dari luarnya di atas itu mengalami keterlambatan. Tapi kalau sudah atas 5 tahun maka tidak menggunakan lagi GDD karena sudah harus mencari penyebabnya. Maka kita harus menggunakan pemeriksaan IQ-nya. Apa yang dikatakan retardasi mental? Fungsi kemampuan intelektualnya di bawah normal. Ya, kemudian terdapat kendala dalam perilaku adaptif sosial. Ini ada orang benefit bagus ya. Kalau orang dewasa dikatakan kanak-kanakan itu jelek, ya. Dewasa tapi dia bergaul anak-anak, berarti kemungkinan dia menunjukkan gangguan retardasi mental, ya. Apalagi muncul masih usianya ini, ya. Oke, ada kata kanak-kanakan di sini, ya. Oke. Kita lihat IQ di bawah 70 maka tidak bisa mengikuti pendidikan sekolah dasar. Banyak anak sekarang sekolah naik kelas tapi tidak tahu membaca. Saya datang di mana aturan pemerintah dalam hal pendidikan, katakan boleh tidak boleh dikecewakan. Tapi anak yang tidak ada upaya untuk belajar karena naik kelas terus jadi harapan mungkin tidak tahu apa yang mendapat gitu. Nah, kalau kita masukkan hal ini tidak ada kelas, biasanya artinya jongkok, ya, artinya terbatas, ya. Nah, apa anak ini tidak bisa dapatkan apa? Berpikir sederhana, tidak bisa analitik, yang dia lakukan cuma rutinitas saja, tidak perlu berpikir mau diapakan ini, bagaimana pemecahan, tidak sampai ke situ. Nah, biasanya terdeteksi anak begini di rapornya tidak pernah naik kelas. Terdeteksi, tapi sekarang berubah karena sekarang tidak ada istilah tinggal kelas, harus naik terus. Jadi mungkin saja dalam pendidikan itu kita sekarang ada anak-anak masuk kategori retardasi mental yang borderline. Karena apa? Apalagi kalau masalah orang tuanya pendidikannya rendah, kelas ekonomi rendah, pasti ada di situ. Nah, untuk mendeteksinya di tempat itu tidak terdeteksi kecuali kalau menggunakan tools, ya. Yang mana IQ-nya rendah
otaknya dan daya ingatnya lemah, kemudian pengertian terhadap bahasa dan bukunya juga lemah. Ini banyak pasien masuk ke kita. Kelas berapa? Kelas 4 atau membaca. Bisa naik kelas 4 atau membaca, menghitung. Ya, jadi dia terdeteksi di situ. Ya. Kemudian perilaku adaptif sosialnya terganggu. Apa? Sulit menyesuaikan diri dengan masyarakat sekitar dan biasanya tingkah lakunya kekanak-kanakan, tidak sesuai usianya. Ya, ini menunjukkan tanda bahwa ini sudah masuk kategori. Dan apa yang terakhir? Usianya masih dalam proses perkembangan, di bawah 18 tahun. Itu secara teknologi kita bisa lihat. Nah, coba hafal ini. Kalian punya IQ sebenarnya siapa pernah bisa IQ berapa? Nilai IQ? Belum? Sudah. Yang jelas tidak ada di bawah rata-rata ya. Rata-rata semuanya. Ya, amin. Hah? Adakah di mana poinmu sekarang? Rata-rata? Kira kalau rata-rata semua ya. Nah, kalau dihafal, saya biasanya hafalan gini. Jadi kapan dikatakan dia di bawah rata-rata 80 sampai 90, ya. Nah ini borderline ini, kalau ini sekira kita sekira Anda berada rata-rata dan di atas rata-rata, ya. 70 borderline ini yang banyak, ya. Kemudian retardasi ringan, dia hanya mampu didik, ya. Kemudian mampu latih. Nah yang berat dan sangat berat. Siapa ingat pasien Down syndrome? Masih ingat Down syndrome? Muka 1001 aja, ya kan? Nah, anak itu tidak akan pernah mendapat IQ normal. Tetapi kalau dibina dari awal bisa dapat sampai 70. Tapi tidak bisa normal karena kan genetika kan kromosom. Tapi dibina dari awal. Tapi kalau tidak dibina dari kecil, maka bisa menjadi di sini. Artinya sangat tergantung dari lingkungannya, membantunya, merawatnya gitu. Jadi sebenarnya apapun kita dapat pasien itu kondisinya tetap dioptimalkan, tapi jangan pernah buruk. Apa yang tidak mampu, tapi angkat yang tidak bisa lakukan, yang bisa dilakukan, maka dia akan top. Misalnya nih ada anak, lebih suka menyanyi daripada belajar berhitung. Yang mana mau diangkat anak ini supaya berhasil mendatangkan uangnya produktif? Yang mana mau diangkat? Jadinya, jadi paksa yang melindunginya karena kalau paksa itu tidak akan kena ke situ. Jadi di mana passionnya itu yang kita harus berikan supaya dia tertinggi di situ, kalau dia tertarik. Tapi kalau yang ini, ya yang standar saya kasih. Kenapa aku kasih tidak bisa? Kecuali kalau memang masuk kategori retardasi mental yang berat. Karena semua les apa ya sudah semuanya dia punya brain tidak bagus sinapsnya, ya apapun tidak bisa. Jadi dalam lihat bahkan biasanya tidak begitu, yang mana anak kebiduman itu yang diangkat menjadi suatu modalitasnya ke depan. Ya. Apa ya ini? Bentar lagi jadi mampu didik 59-60. Oke. Nah, apa yang gejalanya tipe klinik? Ya, jadi fisik mentalnya cukup berat, artinya Down syndrome. Kita lihat mukanya memang sudah muka ya cerebral palsy dan seperti ini memang sudah modalitasnya retardasi mental, ya. Maka anak ini perlu perawatan terus menerus, kemudian terjadi di mana bisa, di mana saja, kelas menengah ke atas sama bawah tinggi ya. Nah sosial budaya ini yang saya maksud tadi, IQ-nya borderline, ya, tapi karena dia mampu ekonomi yang kurang dan tampilannya normal. Buktinya biasanya saya katakan tadi tidak naik kelas. Nah, apalagi tadi tapi sekarang tidak bisa terdeteksi kecuali kalau sekolah itu melakukan pemeriksaan rutin dan tidak dianjurkan sekolahnya untuk itu. Ya, karena dianggap bilang-bilang untuk sekolah. Oke. Nah, apa penyebabnya tadi? Banyak ya, non-organik, kemiskinan, ya, kemudian faktor keluarga, interaksi pengasuh yang tidak baik, kurang peran anak, faktor social culture. Organik ya tergantung di mana terjadi, apakah dalam masa prakonsepsi, prenatal, perinatal, dan masalah di postnatal. Jadi tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa ada penyebabnya, pasti ada penyebabnya.
Jadi solusinya kalau yang genetik berarti perhatikan untuk generasi berikutnya dia punya keluarga suara orang tuanya mau anak lagi, maka di screening BPS supaya bisa siap untuk hamil sehingga janinnya bisa tumbuh sehat. Ya, yang etiologinya, yang herediter, misalnya penyakit PKU, ya, penyakituria, PKU ya, jadi metabolisme atau gangguan di salah satu gen, tuberous sclerosis. Jadi ini, nah penyakit yang didapat yang disebabkan anak gangguan kemampuan kognitif, pernah mengalami radang otak, infeksi, pernah kejang, ya, meningitis, ya, atau pernah terbentuk kepalanya intens, kemudian mulai asfiksia, intoksikasi. Semuanya itu sangat tergantung dari kerusakan dari brain, otaknya, Pak. Ya. Kita sangat harus memperhatikan otak anak di 1000 HPK-nya. Jangan lalu terjadi kerusakan, tapi jangan lalu terjadi suatu hal yang mungkin otaknya bagus, tidak pernah kejam, tidak pernah trauma, tidak pernah asfiksia, tapi yang masalah lagi lingkungannya tidak diisi. Ya, jadi aman lahir, beratnya bagus, aman tidak asfiksia, tidak ini, kemudian dia juga tidak tadi bukan disibur, tapi tumbuh apa adanya, tidak diberikan stimulus-stimulus, maka kemampuan kognitif itu kan tidak terjaga optimal. Jadi memang harus kita lihat segi anaknya sendiri dan segi dari lingkungannya. Oke. Atau berikutnya adalah masalah lingkungan, ya. Jadi problem masalah lingkungannya atau ada pemisahan, ya, dikucilkan atau gangguan perilaku dan emosi atau autisme. Jadi, nah banyak sekali penyakit-penyakit yang menyebabkan terjadi depresi mental. Ya, jarang sekali dia tunggal, biasanya komorbid bersama dengan penyakit yang lainnya. Oke, bagaimana kita mengevaluasi di GDD? Tadi saya katakan ini kan bukan diagnosis, maka dia harus dilakukan pemeriksaan rutin, ya, riwayat lengkapnya, di mana untuk hamilnya, untuk persalinannya, kemudian setelah anak lahir apa lakukan. Jangan lupa untuk tidak melakukan pemeriksaan fisik neurologik dasar, ya. Kemudian kita periksa kalau perlu analisa kromosomnya. Nah, kalau kita curiga di epilepsi, maka kita bisa EEG-nya. Kalau kita yang dia gangguan pendengaran, maka maka diperiksa ini. Ya, ingat bahwa perkembangan sangat kompleks, banyak hasil. Jadi ada gangguan penglihatan, pendengaran, EEG. Ya, dan bukan langsung kasih vitamin. Terlambat perkembangan langsung kasih vitamin atau DHA, bukan. Ya, yang pertama dulu mencari penyebabnya dulu, baru memberikan. Kecuali ada defisiensi maka boleh memberikan vitamin, tapi vitamin ya bukan solusi, tapi harus dicari dulu penyebabnya. Nah, yang berhubungan dengan keteras mental, hampir ada yang pernah kejam 30% itu mengalami keteras mental. Ya, makanya jangan lupa tanya pernah kejam tidak. Kemudian setelah porsi 20-30% dia mengalami retardasi mental. Tahu seberapa porsi? Yang mana itu? Yang buat motorik ya, yang biasa kita lihat di ngeces. Kadang-kadang dia pintar, cuma pintarnya itu baru sampai gerakan kasarnya jelek, sampai kayak begini jalan kan, oleh gitu jalan keseimbangan terganggu. Atau gangguan pendengaran atau gangguan penglihatan. Kenapa dua ini jadi kontribusi? Karena untuk mengetahukan sesuatu ya akan tidak optimal karena tidak mendengar atau gangguan visual, sehingga tetap berkontribusi terhadap terjadinya retardasi mental. Nah, apalagi autism ya atau dia gangguan pervasif mental disorder, sebenarnya ini sudah masuk bagian dari autisme ya. Kemudian ada AD, gangguan tik ya, gangguan psikotik atau gangguan disorder, stereotip. Jadi banyak penyakit-penyakit yang menunjukkan ada GDD, gangguan yang GDD atau yang sudah besar dia masuk kategori penyakit mental. Nah, gimana terlaksana
penyakit ini adalah penyakit yang banyak penyebabnya, maka memang harus bersifat multidisiplin tapi individual. Kenapa saya individual? Kalau orang gatal, semua gatal satu jawaban ini antihistamin yang berbagai. Tapi kalau ini autisme misalnya, sama penyakitnya, apa dia maksudnya autisme, tapi tidak sama obatnya. Kenapa? Kan di sini kata individual. Karena anak-anak yang datang ke kita itu lain usianya, lain perkembangannya. Jadi beda-beda dia punya kemampuan fungsional dan memang bersifat individual. Jadi memang menjadi di situ, ya. Belum lagi tahu apa penyebabnya, tapi ini. Kemudian apa tata laksana yang saya katakan tadi, kembangkan potensi anak. Ya, Down syndrome, ya mungkin jangan mau sekolah karena kemampuan pikirannya, tapi optimal kan dia bisa berenang, bisa bermain, bisa apa, itu yang mengangkat dia untuk menghasilkan individu yang produktivitas. Jadi potensinya yang ada kita kembangkan, jangan baru kita yang dikembangkan yang tidak bisa cari, tapi cari yang mana bakatnya yang kita harus supaya menjadi individu yang berkualitas. Ya, seoptimal mungkin, tentu kerjasama karena dia multidisiplin, tentu kita psikolog, ya, siapa yang pekerja sosial, psikiatri, rehab medik, bicara, guru MDL, ya, luar biasa, okupasi terapi dan sangat luar biasa. Belum lagi masuk konteks anaknya, bagaimana status gizinya, bagaimana kurang zat besinya, KB-nya, ya, bagaimana imunisasinya. Makanya sangat kompleks. Jadi ada pasien-pasien yang berkembang, ya harusnya ke anak dulu, karena di anak akan menilai imunisasinya, dia menilai status gizinya, sehingga anak itu jadi kompleks. Baru kita mungkin kerjasama dengan rehab medik. Tapi kalau dengan rehab medik dulu, bisa bingung, biasanya gizi kurang dipelihara karena tidak ada kompetensi situ, tata laksana gizi buruk. Dia hanya fisiknya, habilitasnya kembali ke normal, tapi tidak memikirkan cara organiknya. Kompetensi kami kan obat tidak sampai ke situ. Nah, oke, masih dikasih pantat ya. Sorry, maaf, ini ekologi saya nggak bagus ya. Oke, itu GDD. Ada yang ditanyakan? Karena ujian sudah besar ujian ya. Ya, berarti 2 soal, yang mana GDD spesifik, yang mana GDD, kemudian berapa nilai IQ-nya, apa saja, IQ berapa. Ya, IQ berapa ini, berapa, mampu didik, apa dia masuk kategori apa. Oke, ada pertanyaan dari sini? Saya ini oleh dulu.